Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi seliramu tumaking sirno ojo tangi kan guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kan tak putusi Dudu sembarang Ojo layu Hai Rek, iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku Ana di podcast Kisah Horor. Ketemu lagi dengan aku di episode 116. Dan di episode kali ini aku sudah kedatangan bintang tamu yang akan menceritakan cerita horor, segmen wawancara, ya kan. Dan kebetulan dia adalah seorang content creator juga. Nama channel YouTube-nya adalah Horny Channel. Nah ya, horny bro. Jadi kalian jangan berpikiran aneh-aneh. Wah, horny. Jadi bikin kita horny gitu ya, sange gitu ya. Enggak lah ya. Horny itu apa? Horny itu horor dan misteri. Oh ya, horor dan misteri. Dan ini sudah bersama dengan Mas Rudi. Mas Rudi yang akan bercerita tentang pengalaman horornya pada saat dia ngapain? Ngojol ya. Nah, penasaran dengan ceritanya? Langsung aja kita dengerin cerita dari Mas Rudi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman podcaster podcast kisah horor. Mohon maaf. Kejadian ini terjadi pada tahun 2018 2019 kalau nggak salah, pada saat saya nge-grab ojol di sana. Saya profesi sebagai ojol mulai tahun 2017 hingga sekarang sambil berkonten kreator ini. Kejadian itu terjadi pada saat menerima orderan ekspres atau menerima barang untuk mengirim barang ke suatu tempat, yaitu bunyi pada jam siang, jam 12-an itu pada hari jam kerja, hari Rabu. Kalau hari Selasa itu saya menerima orderan lalu mengambilnya itu di sebuah restoran, seperti tempat-tempat restoran gitu kecil gitu. Mengambil orang wanita lalu bilang, "Pak, ini tolong kirim ke sebuah gedung di..." Sorry. Itu yang terima orderan itu cewek. Maksudnya yang order cewek. Yang order itu cewek. Setelah itu saya ambil, saya ketemu, memang barangnya ya buah-buahan gitu. Barangnya buah-buahan. Setelah saya ambil, lalu mengirim langsung ke destinasi pengiriman. Nah, anehnya pada saat saya sampai di gedung perkantoran itu di Surabaya, gedung perkantoran itu besar. Biasanya di depan itu kan ada kayak pamflet gitu, nama-nama PT apa gitu. Iya. Itu hanya tertera ATM atau bank saja. Ada nama bank saja di sana. Pos yang di depan itu pagar itu tutup semua. Pagarnya tutup hanya untuk jalan kaki. Pos satpam itu tidak ada, sepi. Pos satpam itu kosong padahal jam kerja sebenarnya. Saya turun, saya parkir pinggir jalan sepeda motor saya masuk, saya lihat lobi, ternyata lobinya dirantai. Saya menghubungi penerima laki-laki, saya sebut saja namanya Yanuar ya. Saya menelpon Pak Yanuar, ternyata tidak diangkat. Saya langsung telepon WA dan lain segala macam, tidak diangkat. Lalu saya telepon lagi pengirimnya yang cewek itu, saya bilang, "Mbak, ini penerimanya kok gak bisa ditelepon ya, gak diangkat-angkat ini." Lalu pengirimnya lalu bilang ke saya, "Oh ya sebentar Mas, saya bantu teleponkan." Di sana saya gupuh, apalagi saya mau minta cepet-cepet ya biar bisa cari order lagi gitu. Nah dari sana
Saya muter ya, sampai ke belakang nggak ada orang, saya muter, ternyata ditelepon lagi oleh pengirimnya bilang ini saya juga telepon nggak diangkat mas, coba samain ke belakang itu ada pos, itu mungkin di sana ada security, langsung jalan ke belakang agak jauh itu belakang, ternyata memang ada pos lagi. Saya menemui seorang security ada 2 dan ini merasa saya aneh ya. Saya tanya, Pak, saya mau kirim barang buat Pak Yanuar gitu. Nah security-nya itu menggambarkan dia cengengesan gitu ke saya. Dia ngelihat saya setelah saya bilang itu, dia ngelihat saya cengengesan. Oh Pak Yanuarnya mas, langsung aja nih ke lantai 3. Mikir saya awalnya, kalau seorang ojol naik ke gedung perkantoran tidak akan mungkin, pasti dititipkan satpam atau kita telepon dulu customernya biar dia turun. Tetapi saat itu saya bilang, ini Pak Yanuar tidak diangkat Pak, cuman suruh naik lantai 3. Oh ya udah mas, sampai naik aja ke lantai 3. Oh berarti itu gedungnya emang terbengkalai gitu atau gimana? Emang dalam keadaan kosong gitu? Ini sebenarnya tidak terbengkalai, menurut saya tidak, karena saya masuk itu bersih semua. Semuanya bersih, cuman memang lobinya anehnya dirantai dan tidak ada aktivitas di dalam. Berarti yang cuma kosong itu cuma di area lobi, cuma yang di lokasi lainnya ada penghuninya. Ini saya ceritakan ini. Setelah itu saya disuruh naik, ya udah saya naik aja, positive thinking dari sana saya naik dari belakang, tembus ternyata pintu belakang itu tembus ke lobi. Dan di sana suasananya hening banget, nggak ada suara apapun, tidak ada suara aktivitas orang apapun. Lah, karena lantai 3 saya tidak mungkin kan naik tangga ya, karena terlalu jauh. Saya langsung pencet lift, ternyata liftnya juga mati. Lift juga mati, penerima tidak diangkat, telepon gimana? Saya naik langsung ke lantai 3. Karena sebelumnya dipesenin sama security itu lantai 3 nanti ada lorong sampai masuk aja. Itu tinggal ngepasin ini kantor siapa gitu. Saya naik lantai 3, jalan dari tangga, jalan. Pas di lantai 3 memang saya naik tangga itu lurus, ada tulisan 3, lantai 3. Dan itu posisinya hening banget dan lantainya tangganya itu bundar gitu. Jadi kita bisa ngelihat ke atas gitu, karena lantainya tinggi, gedungnya tinggi, saya bisa ngelihat ke bawah gitu. Pas saya mau masuk, sebelum itu pas naik lantai 3, saya lihat di lorong itu ternyata gelap gulita. Di lorong, cuman saya ngelihat ada memang kantor, cuman gelap gitu, ada kaca-kaca dari jauh. Dari situ saya mulai berpikir tidak enak gitu, wah kok kayak gini gitu, kok gak ada orang sama sekali. Tiba-tiba ada seseorang yang membisikkan di telinga saya, dia mengatakan ojo. Yang artinya jangan. Saya mau masuk itu bilang jangan. Saya enggak enak sudah. Enggak enak, masuk enggak. Nah, langsung saya putuskan bahwa Pak Yanuar ini tidak ada. Kalau memang di dalam itu, di lorong itu ada aktivitas, pasti kedengeran lah menurut saya gitu, karena di sana sangat gelap. Saya langsung muter ke belakang, mau ke tangga, turun tangga. Nah space-nya itu, tangganya itu ada di tengah-tengah, jadi memang ada jalan lagi menuju lorong di sebelah kanan. Setelah saya belum turun, saya lihat ke depan, lihat ke atas masih kelihatan ada sosok wanita, itu kepalanya gelinding. Gundul meringis. Ada yang mengatakan gundul meringis, itu kepalanya gelinding, tapi yang cewek itu juga itu ada kepalanya. Jadi dia bawa kepala 2. Oh, berarti yang si sosok cewek ini kepalanya ada di badannya, satunya itu anjir emang. Kepalanya ini gelinding. Tanpa badan. Tanpa badan dia itu mungkin kalau berputarnya itu 4 kali 3 kali. Jadi tek. Lalu saya melihat jelas sosok dari wajah kepala itu. Itu siang ya? Siang padahal itu. Main jam kerja siang. Dia itu melotot ke saya, putih itu, tapi acur putih itu. Tapi kalau yang cewek sekilas saya lihat memang dia cuman berdiri aja. Dia melotot ke saya, tek. Dari situ saya langsung lari aja ke bawah. Itu posisi si cewek sama kepala yang gelinding itu deket atau Deket, sangat deket. Tapi saya memang bisa melihat semua. Tapi yang memang kalau yang cewek kan nunduk ketutupan kepala gitu. Nah kalau yang kepala itu memang dia melotot ke saya.
Sontak saya langsung lari, tangan kanan kiri itu bawa buah-buahan. Saya langsung lari, langsung teriak-teriaknya di sana. Tapi anehnya nggak ada orang yang merespon di sana. Berarti ya mungkin memang tidak ada orang. Cuma dari lantai, dari apa semuanya itu bersih banget memang di sana. Sangat amat bersih. Setelah saya turun, saya udah menggus-menggus di sana. Ada orang satu orang kampung sana karena itu dekat perkampungan ya. Dari perkampungan ada anak main bal-balan. Lalu ada orang yang bilang, "Lu mas sampai itu kalau udah ada lift ngapain naik tangga, jadinya menggos-menggos gini kan," dia bilang gitu. Ya aneh juga, saya bilang waduh mas liftnya mati nih mas gitu. Akhirnya saya telepon pengirim, Bu ini saya titipkan security aja, saya enggak tahu gitu. Saya kasih security, Pak ini saya titipkan aja untuk Pak Yanuar, suruh titip sini. Ya gitu lagi ternyata cengengesan lagi, sampai aneh gitu. Enggak, security kan pastinya dia mungkin jaga wibawa apa dan lain-lain. Mungkin hantu kali ya? Nah, saya belum bisa memastikan di sana. Saya belum bisa memastikan. Nah, ternyata oh ya mas kalau gitu mas ya. Kenapa kok anehnya kenapa saya harus naik sendiri? Karena itu gedung perkantoran gitu. Memang biasanya gedung-gedung lainnya tidak boleh seperti itu. Setelah melihat sosok itu ya sudah gitu. Itu kejadian tahun 2021 ini sih, bulan Januari. Oh, baru ya berarti ya. Terus kejadian yang kedua itu tahun 2018 kalau nggak 19 itu di sebuah hotel. Saya mengirim sebuah food, menerima orderan fitur food, kirim sebuah hotel di tengah kota Surabaya. Dan hotelnya itu menurut saya angker, tidak terawat gitu. Resepsionis pun saya tidak tahu ada di mana. Saya dapat orderan food, saya lihat ya memang benar kamar ini disuruh naik, sesuai aplikasi dan lain-lain. Saya antar, ternyata sama security suruh parkir lalu naik sendiri. Kondisi hotel itu kalau masuk pasti lewat dari belakang. Lewat dari belakang saya ke sana, lewat dari belakang naik, ternyata lantai 2 kalau nggak 3 lupa saya. Ke sana saya anter. Memang kalau kita masuk dari belakang hanya terdengar suara gemericikan air mancur yang udah rusak agak gimana gitu dari belakang. Itu malam itu yang nganternya. Malam jam berapa ya? Jam habis isya lah mungkin gitu. Iya. Masuk memang agak gemericik gimana gitu. Ya udah saya positif aja naik itu tangga langsung belok. Setelah tangga itu langsung belok kiri. Ternyata lorong dari keramiknya, dari pintu-pintunya saya memang itu masih lama, bukan keramik baru, dan pintunya pun pintu-pintu seperti triplek ya, mungkin pintu pertebal aja sebenarnya. Saya melorong jalan itu, setelah itu di kanan kirinya itu terlihat pintu-pintunya itu dilapisi ada yang plastik lalu banyak surat-surat yang diselipin di bawah. Dari itu saya jalan lurus, ternyata masih jauh. Saya ngurutin angkanya, belok kiri lagi. Kalau nggak salah 211 atau 311 gitu. Itu hotelnya hotel apa sih? Hotel yang terkenal apa? Oh enggak, kalau hotelnya saya kira bukan bintang 5, bintang 4, saya enggak tahu. Maksudnya dalam arti hotelnya itu memang tempatnya memang kalau menurutmu itu angker. Angker, kalau menurutku sebenarnya angker sih. Karena orang check in nginep di sana pun tidak akan banyak gitu. Lihat posisi di parkirannya pun dikit gitu. Saya masuk, saya belok lagi ke kiri, ada lorong lagi. Setelah ke sana saya menemukan memang customernya memang asli manusia, saya antar kasih. Pas saya balik, saya kan enggak tahu jalan pintasnya di mana, mungkin ada jalan lagi menuju ke parkiran. Ya otomatis saya harus balik lagi kan ke belakang itu. Balik lagi, ternyata pas di pojok itu kan, di pojok memang dekat sama tangga, di paling pojok itu ada troli, ada spray apa kayak gudang lah, kayak karuan gitu. Saya dari jauh melihat ternyata troli itu berjalan dengan sendiri, tek 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 tek. Ya saya langsung ya diem aja awalnya, saya diem gitu, kok jalan sendiri. Dia jalan memang di atas troli itu ada piring, ada apa, wes gak jelas pokoknya. Di sana itu saya saya udah diem. Mau nggak mau saya harus melewati itu karena menuju jalan keluar saya gitu. Karena kalau saya ke belakang lagi lihat lorong udah lampunya kak, lampu lawas gitu, lampu yang cuman satu gitu aja. Saya ke sana saya lewati aja, Cuma perasaan saya di situ saya merasa diikuti lah oleh sosok lah gitu sambil jalan. Itu ternyata troli itu berhenti di depan pintu berapa itu kak, kacanya 4 pintu mungkin dari tangga itu. Dia berhenti pas di situ. Saya jalan melewati itu, memang saya lihat, saya jalan. Pas saya mau turun saya noleh ke kanan dulu, noleh ke troli itu dulu.
ternyata ada pintu hotel kamar itu kan ada space kan, gak mepet kan trolinya itu. Nah, di tengah-tengah itu memang ada cewek yang berdiri di sana. Anjir lah. Kuntilanak? Ya, kuntilanak hitam. Hitam tuh gimana maksudnya? Badannya hitam, Bajunya hitam semua, iya. Tapi cewek. Kalau panjang. Ini bajunya kayak ala kuntilanak gitu. Iya, pokoknya daster gitu sebenarnya. Anjir lah ini. Nah, setelah saya tanya tanya di orang yang pinter gitu, memang kuntilanak itu ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam. Bilangnya kalau yang hitam itu mungkin kayak ratunya entah apa, saya enggak tahu. Kalau setahuku sih kalau hitam itu yang sering dipakai untuk orang buat kayak apa ya, santet gitu. Sama kayak pocong hitam. Iya sih, ya saya juga enggak tahu ya. Saya melihat sosok itu, sontak saya langsung lari selari-larinya, langsung ke bawah, udah enggak mau mikir. Anehnya di kayak security, lalu ada penjaga parkir itu ya biasa aja, saya teriak gitu, ya sudah saya biasa aja. Setelah kejadian itu ya mungkin lebih berhati-hati aja kalau saya mau kirim food atau express di sebuah gedung yang sudah ternilai angker gitu. Udah berarti ya Mas. Oke, berarti ini serem banget ya. Aku baru tahu tentang, kalau ya biasalah aku selama bikin cerita-cerita horor, ngebacain cerita horor tuh jarang banget dapat cerita tentang pengalaman horor dari ojol kayak gitu ya. Anjing emang ya. Dan ada lagi kuntilanak hitam. Itu gedung perkantorannya di mana Mas? Maksudnya daerahnya di daerah mana sih? Di daerah Surabaya kota pokoknya. Karena saya mau menyebutkan itu gedungnya itu masih aktif kalau saya lewat. Memang aktif, tidak terbengkalai sebenarnya. Cuman saya tidak tahu kenapa hari itu sepi gitu aja. Oke, soalnya dulu tuh aku pernah dapat kiriman cerita anak Surabaya yang kirim ceritanya itu tentang di kantornya di daerah Rungkut. Oh enggak, bukan, beda. Beda ya. Itu seru banget deh ini. Tapi ya ceritanya sedikit sih. Tapi ya udah bikin merinding-merinding juga sih ini, karena emang suasananya juga walaupun kita recordnya siang, tapi tetap aja bikin kita merinding guys. Dan kebetulan nih Mas Rudy ini juga punya channel YouTube yang namanya Horny Channel, dan kontennya ini juga tentang bercerita horor atau bisa dibilang podcast horor, tapi yang ada narasumbernya seperti aku kayak gini. Cuma bedanya aku kan melalui voice aja di Spotify. So buat kalian yang penasaran dengan Horny Channel, kalian bisa langsung aja mampir ke channel YouTube-nya, karena udah banyak banget narasumber yang diundang dan ceritanya itu menarik banget, serem banget, mungkin lebih serem daripada ceritanya di podcast kisah horor ya. Nanti linknya aku cantumin di description box Spotify aku, jadi kalian bisa langsung klik aja terus mampir ke channel mereka. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar mereka tuh lebih semangat lagi bikin kontennya ya. Thank you semua udah dengerin podcast kisah horor. Terima kasih. Jika kalian punya pengalaman cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com atau DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive, serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa follow Instagramnya podcast kisah horor, karena aku butuh followers sebanyak 10.000 agar bisa swipe up ya. Dan juga jangan lupa follow podcast kisah horor juga di Spotify agar kalian selalu update cerita-cerita horor terbaru. Jangan lupa kirim ceritanya, karena aku udah kehabisan stok cerita ya. Terima kasih udah dengerin. Saya Ana undur diri dan bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.